Oke guys, masih bersama kami di kanal YouTube Niko Stipayan. Saat ini kita masih berkutat dengan tanaman mangga. Pada kesempatan ini Bro Tigor akan menyetek mangga harum manis. Oke guys, dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap mengikuti kami. Oke, kita langsung saja untuk melakukan penyambungan ya. Ini kita sudah siapkan media anakan mangga ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan menyambungkan bibit mangga harum manis. Ini kita sudah sediakan pucukan yang sehat, ini segar ya. Ini ada beberapa yang akan kita sambungkan dengan anakan yang sudah disiapkan beberapa bulan yang lalu. Jadi kita memilih pucuk tidak muda dan juga tidak terlalu tua ya, supaya dia mudah menyesuaikan diri dengan batang anakannya. Jadi lihat, ini sudah ada nanti rencana tunas ya, jadi tidak akan terlalu lama. Setelah kita sambung butuh waktu 1 bulan saja, dia sudah akan bisa keluar tunas baru ya. Kalau terlalu muda biasanya dia akan mudah layu ya, mudah layu atau mati. Kalau yang sudah tua begini dan calon akan bertunas, itu akan jauh lebih baik. Oke, kita langsung saja ke sini. Seperti biasanya kita buatkan sini dulu mangga yang anunya, kita buatkan media sambungnya. Ini kita potong ya, kita potong ya. Nah, kemudian pisaunya harus tajam ya teman-teman. Kalau tidak tajam nanti akan berserabut. Kalau berserabut otomatis pertemuan antara sambungan dengan medianya akan tidak bagus, sehingga dia tidak menyatu ya. Disisakan sedikit daun supaya memacu dia untuk menarik makanan dari batang indukan ya, dari batang ini. Kemudian kita potong sekitar berapa sentimeter. Ini kita potong aja, tidak usah terlalu panjang ya. Nah, kemudian tidak kalah penting adalah kita mengirisnya. Ini mengirisnya harus betul-betul bagus ya, tidak boleh terlalu tidak boleh bergelombang, supaya nanti ketika kita masukkan ke ya, lihat, dia tidak boleh bergelombang, harus rata. Nah, bagian permukaannya ini, kemudian kita potong sedikit. Ini cukup bagus ya. Kemudian ini kita belah ini. Nah, setelah itu baru kita masukkan. Kalau untuk menyambung ini, walaupun tidak sama besar pangkalnya, itu tidak apa-apa. Kalau dilihat ini kan pangkal ini kelihatan lebih kecil, tapi ini tidak masalah. Yang penting ada pertemuan anaknya di situ. Kulit sedikit sudah cukup. Setelah itu kita menggunakan plastik yang biasa dipakai untuk jual gula ya, dan kemudian kita ikat. Kita mulai dari bawah. Kita ikat dari bawah supaya nanti kalau ada air, dia tidak masuk ke area sambungan ya. Kalau air masuk ke area sambungan, otomatis akan mengakibatkan terganggu dan bisa mati sambungannya ya. Jadi kalau kita dari bawah mengikatnya, airnya akan langsung turun ke bawah.
dan kemudian tidak usah terlalu kuat mengikatnya ya. Nah, ini sudah cukup. Kita ikat. Ya, diikat. Tidak usah terlalu kuat ya. Intinya untuk menyatukan batang anoknya dengan batang dasar dengan medianya. Setelah itu ya kita kasih tutup ya untuk menghindari air tadi. Ya, kita kasih tutup saja. Ya, sampai ke bawah. Nah, ini kita membiarkan satu cabang ya di sini. Biarkan satu cabang asli dari anakan ini yang kita biarkan saja. Tadi batang induknya yang kita pakai, jadi tidak terlalu bermasalah, supaya satu pokok mangga ini ada 2 jenis mangga ya. Kalau yang pucuk atas tadi kita menggunakan harum manis ya. Kalau yang bagian pangkal bawah dia mangga biasa ya. Yang bagian mangga biasa. Kemudian sudah kita ikat. Sudah selesai, kemudian jangan langsung disimpan di paparan sinar matahari langsung ya. Ini jangan sampai kita simpan di paparan sinar matahari langsung. Lebih baik kita simpan mungkin di bawah pohon, atau setidak-tidaknya tidak kena matahari langsung. Supaya apa? Supaya dia bisa menyesuaikan diri terlebih dahulu kan. Karena dia belum langsung bisa menarik nutrisi dari sini. Nah, belum bisa narik, dia masih butuh waktu dulu. Kemudian sekitar berapa hari gitu ya baru bisa jalan. Ini sedikit informasi bagi teman-teman yang berminat untuk menyambung ya. Ini satu teknik, kita menggunakan stek biasa, tetapi kita menyimpan satu dahan aslinya, kemudian kita sambung. Maka bisa jadi mangga ini akan mempunyai 2 jenis ya. 2 jenis buah. Kan menarik kalau bisa 2 jenis buah dalam satu pohonnya mangganya. Dan kemungkinan memang pada aslinya agak lebih lama ya, berbuahnya pasti jauh agak lama. Karena kita dari pangkal indukannya biji, tetapi untuk yang sambungannya biasanya itu kalau sudah jadi sekitar paling lama kalau ditanam dia sudah bagus itu 1 tahun kita tanam, atau kurang dari itu kalau medianya bagus dia sudah berbuah 1 atau 2, 3. Yang penting dahannya cepat muncul banyak ya, subur bagus, dia akan lebih cepat. Itu sedikit informasi dari kami, mudah-mudahan membantu ya. Kemudian kita bisa lagi buat sambungan lain. Ini kemarin kita sambung juga ya, tetapi karena satu dan lain hal, nah sambungannya setelah kita biarkan, kita lepas, ternyata mati dia ya, mati kena hujan atau apa. Setelah dia sudah bertunas cukup bagus, tapi kemudian mati sambungan atasnya. Maka kita menggunakan ini lagi, kita kasih tunas kan. Ini ada tunas, ini pangkal aslinya. Kemarin kita sambung. Setelah dia bertunas, kita buka dari tutupan anoknya, tiba-tiba mati. Ya, tidak bisa diselamatkan. Hari ini kita, karena ini sudah kita biarkan sekian lama bulan, kemudian dia bertunas ada 2 ya, 2 tunas. Kita menggunakan tunas utama untuk sambungannya seperti yang pertama tadi. Nah, nanti ini kita akan buang ya. Kita buang supaya dia tidak mengganggu suplai anaknya. Ini buang saja. Ya. Kemudian kita menggunakan yang ini. Sama prinsipnya, kita potong dulu ya. Ya. Kemudian kita memotongnya kurang lebih diambil dari sisa daun tadi beberapa senti kan ke atas. Supaya apa? Biasanya daun ini yang bekas daun ini tadi penarik suplai pertama, atau misalnya ini. Nah, jadi kita memotong untuk menyambung, jangan mengambil bagian tengah, terlalu di tengah. Ini risiko matinya lebih besar. Kita harus ambil dari
pangkal daun ini kurang lebih beberapa senti. Nah, misalnya di sini tadi kan, bisa kita potong sini seperti ini tadi. Nah, berapa senti? Kenapa? Karena biasanya penarik suplai makanan dari bawah itu dari daun. Pak, ini kemungkinan untuk dia bertunas lagi itu akan tinggi. Tapi kita tidak akan menggunakan tunas karena kita menggunakan ini supaya untuk penyedotnya. Nah, jadi ini tidak jadi, tapi ini cepat mendapat suplai makanan. Kira-kira begitu ya, dari pangkal daun ke atas ini. Kalau terlalu di tengah itu ya, dia terlalu jauh dengan jarak anunya. Nah, kalau kita ngambil misalnya dari sini kita potong di sini, nah, itu terlalu jauh dengan ini. Kemampuan menarik nutrisi dahan anunya itu tidak bagus ya kalau terlalu di tengah. Tapi kalau kita ambil sedikit dengan kita ini, kita coba saja ya. Kita ulangi ini lagi. Dia akan jauh lebih baik untuk suplai makanannya. Nah, kemudian kita ambil potong biasa beberapa senti ini ya, tidak usah terlalu panjang. Nah, kalau terlalu panjang juga risiko matinya lebih tinggi. Kita ambil beberapa senti. Nah, sama kita betul-betul mau tajam pisaunya ya. Ini penentuan nih, kalau ininya tidak terlalu bagus pembuatan irisannya ini, bisa jadi dia tidak rata ya. Kalau pemula mungkin bisa diletakkan ke ini, ke kayu, bisa diiris langsung ya. Kalau ini kita sudah biasa melakukan stik ini, jadi tidak menggunakan langsung di bawah. Kita lihat seperti ini, irisannya cukup rapi, rata. Nah, bisa dilihat atas bawahnya ya. Nah, sehingga ketika dimasukkan ke ini dia langsung pas dengan batang indukan anaknya, dasar indukannya ya. Nah, ini sama kita belah, kita usahakan rata ya, usahakan rata belahannya. Ini kita belah aja. Nah, panjangnya seukuran irisan kita tadi. Kemudian kita masukkan ya, kita masukkan ya, tekan sedikit. Nah, kalau begini bisa dilihat kan, ya pas sekali, maka ini sangat bagus. Kemudian tinggal kita ikat sama seperti tadi, kita ikatnya dari bawah ya, supaya ada air, dia tidak ini ya. Nah, ditutup. Nah, begini ya. Iya. Nah, jangan terlalu kuat, sekali lagi. Kalau terlalu kuat nanti dapat mengganggu juga proses penyuplaian makanannya, akan terhambat ya. Iya. Ini sudah dipastikan tadi, seharusnya itu tarikan makanannya di sini tadi bekas daun, sekarang sudah nanti digantikan yang ini, yang sambungan kita ini ya. Jadi dia menarik ini, kena daun yang sudah kita buang, kita sisakan di atas, maka daun ini dia akan cepat menarik nutrisi dari pangkal bawah. Dan harapannya kurang dari 1 bulan ini sudah menumbuhkan tunas ya, menumbuhkan tunas. Ya, kita sisakan sama dengan yang tadi, kita sisakan dahan 1 supaya kita menghasilkan mangga 1 pokok. Ini 1 pokok ini 2 macam ya. Jadi 1 mangga dapat 2 macam jenis. Atasnya harum manis. Ini mangga golek biasa ya. Ini mangga golek biasa, ini harum manis. Nah, jadi suatu saat nanti ketika dia berbuah, ada tersedia 2 jenis mangga dalam 1 pohon. Kan suatu yang indah kalau ditanam di pekarangan, pekarangannya tidak terlalu luas. Kita mempunyai mangga yang 1 pohon ada 2 macam. Ini menarik kan, pekarangan rumah ya. Sama kita ikat, jangan terlalu kuat ya, supaya ada udara di dalamnya.
tidak terlalu kosong udaranya. Dan kalau terlalu kuat itu biasanya dia akan menghasilkan titik-titik embun, dan ini berbahaya juga kalau dia bisa kena ini irisan sambungan kita tadi. Kalau dia agak longgar, maka dia tidak akan menghasilkan butiran-butiran embun di dalam ini sampai dia bertunas, ya. Ini sedikit informasi dari kami sekali lagi bagi rekan-rekan yang tertarik untuk memperbanyak bibit tanaman mangga atau berkeinginan satu pohon mangga dengan 2 jenis yang berbeda, ya, jenis mangga yang berbeda yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kalau ini bermanfaat kami mohon dukungan di channel kami Niko Stipayan, dan jangan lupa juga subscribe dan like serta komen. Sekian, terima kasih.